Mbak Asti Octavia. Halo Mas Seri. Sorry. Nggak apa-apa. Ketendang. Maaf Mbak Asti, ya ini karena keadaannya seperti ini ya, sedikit kadang sok-sok daduk-daduk, jeduk-jeduk. Sementing rangkarong guling-guling. Oh gitu. Oke Mbak Asti Octavia, Asti ya. Asti itu kenapa Asti ada di sini? Tadi Asti sempat bertanya, ya kenapa tidak gitu kan? Abdi dalam keraton, penari muda, penuh pengalaman, sering jalan-jalan dalam rangka pentas gitu. Kirain jalan-jalan muter alkit gitu. Ya gitu. sih ya itu. Lu kemarin nggak ikut ini? Mubeng beteng? Oh enggak, saya jalan-jalannya memang mencari yang nggak ada acara. Kok yang ada acara nggak mau? Kayaknya nggak ada acara jalan gitu. Kalau yang bareng-bareng nggak mau. Mantap nih Asti. Oke, Asti sebenarnya kembali lagi kenapa Asti kesini? Ya itu menurut kami Asti itu kan luar biasa ya, pengalamannya masih muda juga, kemudian ya masih muda tapi dalam tanda kutip kok mau jadi abdi dalam di Keraton Yogyakarta seperti abdi dalam Matoyo, abdi dalam penari gitu. Tapi sebelum ke situ coba latar belakangnya apa sih, kenapa Asti itu kemudian menjadi seperti ini? Asti suka nari itu awalnya seperti apa? Ini agak beda nih sama yang sebelum-sebelumnya. Karena semakin kesini tak pikir-pikir, ternyata ada sebelum itu ada satu titik yang akhirnya aku suka sama sebelum budaya. Sebelum kan biasanya kalau di yang wawancara yang biasanya itu kan dari kelas 2 SD. Ternyata sebelumnya tuh ada lagi. Nah, jadi sebelum TK juga pernah kapan hari itu tanya sama ibu, Bu, kok aku bisa suka campur sari? Nah, emang dulu ibu beliin kaset campur sari atau gimana gitu? Kata ibu, enggak, kan ini ada dulu di TV. Jadi, dulu TV tuh menampilkan kayak gitu ya, kok sekarang enggak ya? Gitu. Ternyata ketika lihat di TV, kemudian ada orang pakai sanggul. Kemudian campur sari kan ada penari latarnya. Nah, mulai dari situ sering ngikutin gerak-geraknya. Terus mbaknya pakai apa itu kayak hiasan sanggul gitu. Aku juga pakai, tapi pakai kembang. Jadi bunga yang gini warnanya merah gitu tak sesepin sini gitu. Terus sekarang kok lihat itu tuh inget, iya dulu ngikutin mbaknya ini. Terus habis itu aku lihat lagi waktu deket-deket ini kan di YouTube. Aku keinget memori waktu itu kan. Jadi ternyata sebelum kelas 2 tuh ini yang jadi aku suka sama seneng nari, seneng gerak gitu tuh dari ini. Dan aku emang dari dulu waktu keluarga ada yang nikah gitu biasanya kan jadi yang itu bawa kipas itu kan ya. Pengennya tuh disanggul, nggak pengen yang cuma dikucir doang tuh enggak, disanggul yang ada sasakannya. Kalau kayak gitu tuh kayak seneng gitu. Ternyata tak pikir-pikir, dari sini nih aku merasa ketika dengan tampilan seperti itu gitu kayak anggun, elegan gitu. Nah, barulah masuk ke seneng gerak. Akhirnya ya itu yang ikut kursus tari yang akhirnya saya merasa itu salah jalan. Karena itu tadi saya tidak suka, pengennya modern dance. Jadi sebenarnya ini jadi apa ya? Yang sekarang Asti dapatkan itu kayak berarti ini hasil dari sebelum-sebelumnya ini ya, proses sebelum ini. Karena ketika nari itu jaraknya jauh loh dari rumah, sekitar sejam naik angkot. Karena waktu itu pasti berangkat tuh kalau nggak diantar sama bapak naik motor, belum ada mobil. Naik motor, pulangnya naik bis. Kalau nggak diantar ibu naik angkot gitu, sejam kayaknya dari rumah ke Sanggar itu. Dan kadang direwangi udan-udanan, kadang ada kayak penataran gitu di Magelang. Jadi PP juga sama ibu naik bis. Sebenarnya aku paling benci naik bis.
Soalnya kan bau gitu ya, maksudnya bau bensin solar gitu Solar, kan. ya. Aku benci sekali. Tapi terus pernah nih ada suatu waktu sama guru tarinya yang sana pakai mobil Di Temanggung. di Temanggung. Jadi mobilnya. Jadi guru tariku tuh dari Gunung Kidul. Oh, guru tari Temanggung? Sekolahnya di Gunung? Enggak, rumahnya Gunung Kidul. Rumahnya Gunung Kidul. Jadi PP tuh. Setiap hari Jumat tuh PP Gunung Kidul Temanggung. Padahal Gunung Kidulnya pernah aku ke sana, mencit. Bener. Okay. Dan terus mobilnya tuh juga mobil kayak carry gitu, putih tapi udah lepas kacanya lepas enggak. Bodinya udah kelupas udah kayak kira kacanya lepas ganti plastik gitu loh, kan ada yang kayak ngelupas yang menurutku itu mobil bersejarah ya. Jadi nggak ada kursinya tuh belakang. Okay. Jadi berbanyak pada di situ. Wah, pada joget-joget, pada nyanyi-nyanyi sampai guru sampai pecah-pecah itu, berisik banget gitu kan. Nah, jadi angkatanku masuk sanggar sampai aku keluar, tinggal aku doang. Iya. Itu dari usia berapa? Dari kelas 2 sampai kelas 6. Jadi setiap pembukaan baru pasti banyak. Habis itu merotoli, akhirnya cuma tinggal 5 orang gitu-gitu. Nah, angkatanku sampai aku kelas 6 keluar itu, ya mau aku dong yang tersisa gitu. Karena ya itu ibu yang ini kan buat ngisi waktu sih sebenarnya waktu itu. Ibu seneng kalau anaknya banyak waktu yang dipakai untuk hal-hal yang positif gitu. Selain itu kan aku juga badminton juga. Waktu SD. Oke. Nah, sebenarnya aku tuh pengen jadi atlet. Bukan jadi penari. Karena di kelas 3 apa kelas 4 ya aku masuk klub. Terus kok asik ya. Wah, aku pengen ini nih, pengen jadi atlet gitu. Pengennya besok kalau habis lulus SMP ke ini PB Jarum. Nah, ternyata di tengah jalan, jadi antara nari sama badminton tuh jalannya bareng. Tapi aku lebih berat di badminton. Nah, habis itu SMP malah lebih banyak nari karena di SMP ku kan banyak event-event kayak misal rapat-rapat itu ada yang ngisi tari. Sedangkan pada waktu aku masuk, guru seni tariku itu meninggal. Jadi sama guru seni budaya, "Asti kamu bisa nari apa aja, udah ditampilin aja." Gitu. Jadi di situ aku mulai mengingat lagi memori-memori tariku, apalan-apalan tak eling-eling neh gitu, nyari kasetnya, kaset tape yang kudu diputer. Engko nek salah mencet yo ilang. Iya. Nah itu terus banyak kegiatan malah di tari, badmintonnya dikit. Kemudian ada penciptaan tari Temanggung bersama Pak Didik Widowo. Kemudian ada seleksi, pasti masuk, ikut berproses di sana, beberapa kali ikut kayak jelajah budaya, kemudian tampil di Jakarta TMII gitu-gitu. Nah itu mulai asik ya, bisa main-main, ya kan, disangoni kan gitu ya. Terus abis itu mulai ada ketertarikan nih di sini. Tapi badminton masih. Nah, tapi badminton itu kok akhirnya berhenti gara-gara waktu kelas 3 udah persiapan ujian, kelas 3 SMP. Kelas SMP. Persiapan ujian, tapi ada kejurkap. Terus aku bilang sama pelatihku, "Om gimana ya? Kan Asti nggak pernah latihan gitu. Nggak apa-apa, nanti ikut aja 1 minggu sebelum tanding gitu." Ikut latihan 1 minggu sebelum tanding itu, sampailah di hari H sampai final. Sampai final harus rubber set. Satu, nggak pernah latihan, pasti fisiknya kaget. Betul. Yang kedua final itu pasti ada ambisi kan. Nah, fisik yang nggak kuat tambah ambisi, jadi aku langsung jeglek. Iya. Nah, habis itu ibuku waktu itu lagi nih siapa itu yang ulama yang meninggal, Ustadz siapa ya yang habis olahraga itu
olahraga. Terus meninggal. Pokoknya ada deh. Itu nah ibuku parno kan. Ini habis tanding aku sampai begitu. Mungkin karena nahan ambisi sebenarnya itu ya. Nah, terus sama ibu gini, udah badminton cuma buat hobi aja. Kalau kamu ini jangan tanding lagi. Sekarang udah fokus ke nari aja gitu. Nah, terus di situ udah agak ya tidak diizinkan gitu kan. Terus habis itu aku bilang, "Bu, tapi bisa nggak sih? Aku tuh pengen keliling dunia gitu. Apa jadi pramugari aja kali ya?" gitu kan. Jangan pramugari. Ibuku ya takut kan resikonya lebih besar gitu. Udah ini aja dalemi tarinya. Kalau kamu bisa maksimal di sini, siapa tahu besok kamu menjadi mewakili Indonesia kemana gitu. Tapi aku kan bukan dari kota seni, dari Temanggung yang nggak tahu role model, ya mungkin di ini Towo, tapi kan aku nggak tahu gimana prosesnya, caranya mengikuti jejaknya, tuh aku nggak tahu gitu loh, step-stepnya seperti apa. Jadi ya gambling banget mau ngapain gitu. Ya cuma tak iyain aja sih. Ya oke, ngelegani waktu itu ngelegani gitu. Terus sama guru seni budayaku itu ditawarin, "Astik, kalau kamu mau minat di tari, kenapa nggak lulus ini lanjut aja di sekolah tari gitu." Di mana, Bu? Ada di Jogja, di Solo ada, tapi dulu kalau ibu di Jogja. Terus bilanglah sama bapak ibu, "Pak, Bu, gini. Ya boleh gitu." Akhirnya daftar di SMKI, walaupun masih ya ibu 1 minggu tuh 2 kali bolak-balik Temanggung Jogja naik motor. Mantap. Nah, mulai dari situ ya aku hanya mengikuti arus aja. Kemana aku dibawa gitu ya. Ketika harus ke SMKI, ya aku di SMKI dengan agak kaget dengan sistem pembelajaran di SMKI, karena dulu SMP ku itu amat ketat. Tiba-tiba di SMKI amat santai gitu. Masuk pertama tuh jam 6 udah sampai. Sepi banget gitu. Ternyata jam 7 baru pada datang. Kalau di SMP mah udah nggak boleh masuk gitu kan. Nah, mulai dari situ udah mengalir aja apa yang ada gitu ya. Masuk sanggar karena masih terbiasa di Temanggung juga banyak kegiatan. Jadi di sini juga di full, kalau nggak ngapa-ngapain jadi kaget gitu, kayak kok bosan banget. Jadi akhirnya masuk sanggar. Waktu itu masih pakai sepeda. Sanggarku pertama di Surya Kencana, tapi kan di sana kan malam ya. Iya, latihannya malam. Agak bahaya tuh pakai sepeda. Saya pernah diikuti sama pakai motor. Pernah diikutin. Ya mungkin nemenin. Tapi ngikutinnya ngeri kan. Jadi udah jangan ikut sanggar malam. Terus ikut yang sanggar sore, cari di. Berarti pulang pagi itu. Coba pulangnya pagi kan aman. Oh iya, bener. Sisan ya. Bersubuh Nah terus kan waktu itu sanggar yang sore kan di Seso sama di Pujo yang terdekat gitu. Tapi lebih dekat lagi Seso. Akhirnya sih daftar di Seso Mampukso. Di situ terus pernah direkomendasiin juga, "Kamu ikut aja latihan di keraton," gitu. Nah mulai dari situ, oh ya bentar saya lihat-lihat gimana sih sistemnya di sana gitu. Mulai dari situ udah kenal sanggar, kenal keraton, latihan ya udah mengalir aja sampai sekarang. Tidak mentarget aku akan menjadi seperti apa sih. Setelah itu kuliah. Tapi kuliahnya bukan di tari, di Tatarias. Ya tapi kan dampaknya sekarang punya salon sendiri. Iya. Nah itu yang jadi pemikiran aku dulu sama ibu. Pernah berunding gini. Bisa nggak ya aku hidup dari tari? Kalau dilihat tari itu kita tergantung sama event. Betul. Kira-kira apa ya yang selain tari yang bisa menghidupi tapi masih berkesinambungan sama tari? Kebetulan kan ibuku ada rias pengantin di rumah.
Terus akhirnya ya udah aku di tata rias aja. Abis itu juga belum selesai kuliah tuh perunding lagi sama ibu. Aku nggak mau ikut orang. Aku buka salon ya, gitu. Tapi aku pengennya kalau besok aku udah lulus, itu salonku udah berjalan. Oke. Jadi semester berapa ya? Semester 5. Semester 4 gitu. Aku buka salon. Didampingi sama ibu. Jadi ketika kuliah ibu yang jagain, tapi itu buat aku, buat bekal aku gitu. Karena aku nggak mau ikut orang. Aku pengen wes hidup sendiri. Aku mengatur jalan dan tidaknya bisnisku sendiri gitu. Jadi bisa fleksibel untuk mengatur waktu, bisa, karena aku tipe orang yang bosenan. Aku nggak bisa di satu kegiatan terus. Di sini bosen, aku harus cari kegiatan lain. Jadi kalau di kampus bosen dengan seperti itu, nari udah asik lagi, udah moodnya enak lagi. Kalau nari terus ke kampus asik gitu. Jadi nggak bisa cepet bosen di hal-hal yang bersifat rutinitas gitu Mas. Ya itu jalannya asik sih, karena dulu ya itu kayak yang tadi saya sampaikan kan, Asti dulu waktu mau lulus ya, itu pernah SMS saya. Oh iya. Zaman SMS gitu. Mas saya masuk antropologi gitu. Iya, itu belum ada, udah ada WhatsApp, tapi waktu itu nggak tahu, mungkin belum populer ya WhatsApp ya. Antara tahun 13-14 gitu. SMS tanya-tanya kalau mau kuliah di UGM jurusan antropologi. Iya. Gitu. Karena itu dia, aku merasa kayak nari ini enaknya jadi hobi. Di luar ketika aku hidup dengan tari, nggak, maksudnya kayak boleh sih kerjaan yang sekaligus hobi. Tapi nanti ketika bosen maunya lari kemana gitu. Jadi menurutku itu hanya sebagai buat pelarianku ketika bosen gitu. Tapi ternyata ya takdir berkata lain, ternyata hobiku ini juga menjadi pekerjaan, tapi tidak menjadi pekerjaan yang utama gitu. Nah dari itu pun aku udah mikir, aku pengen sesuatu yang bersifat budaya tapi tidak ditari gitu, kerjaan bukan ditari. Ternyata ada info antropologi budaya gitu-gitu. Terus mau cari-cari info itu, maksudnya prepare sejak dini gitu. Ternyata tidak rezekinya ya. Ya malah beda kan sekarang. Ya dulu mungkin kalau masuk antropologi hasilnya akan beda lagi. Bener. Kamu mungkin akan lebih cepat jalan-jalannya mungkin kalau masuk antropologi. Oh iya. Enggak juga. Ya belum tentu juga. Oh sih. Iya, siapa tahu kalau terus jadi malah di kantoran kan bisa jadi. Banyak kemungkinan. Tapi sekarang seneng kan. Yang penting itu saja. Nah, ini juga jadi yang tertanam di aku ya. Ketika aku melakukan apapun, yang pertama aku harus senang. Karena ketika aku senang, pasti akan totalitas dan akan ikhlas gitu. Jadi ketika aku mau melakukan apa gitu, kira-kira asik nggak ya buat aku gitu. Jadi tak pikir efeknya ke aku dulu. Kalau buat aku, satu, misal ketemu sama orang yang toksik misalnya gitu, wah kayaknya nggak sehat nih kalau aku kesana. Jangan gitu. Pasti ya aku memilih hal-hal yang membuat aku bahagia gitu. Dan sekarang jalan yang aku pilih adalah ya yang penting aku bahagia. Kalau aku bahagianya aku mau istirahat. Kalau aku bahagianya aku mau kerja, ya golek-golek apa sih bisa dilakoni gitu. Selama nggak merugikan orang lain juga. Betul. Gitu. Asik. Asti, masalahnya ini waktu kita terbatas ya, karena ya itu kesalahan saya juga tadi kuliah kesuwen gitu. Terus Asti juga Asti juga mengajukan jam ya kan. Enggak ada masalah sama sekali. Saya sempat kasihan tadi, kamu lama sekali nunggunya. Enggak apa-apa, itu sama ini dari tadi yang cari jalan. Ya harapannya besok kalau ada kesempatan mungkin bisa mampir lagi gitu. Oke. Sebelum ditutup nih. Udah mau ditutup? Ya belum lah.
Masalah itu tadi saya lihat waktu, waduh kok sangat terbatas ya waktu kita ternyata gitu. Abdi dalam, Ti. Kenapa akhirnya memutuskan jadi abdi dalam? Nah, karena saya kan sudah lama berproses di keraton. Kemudian ada bukan abdi dalam. Sedangkan Asti konsentarinya di tari klasik. Goalnya tari klasik itu kan tarian yang berangkat dari istana kan. Goalnya dari penari klasik ya berbakti atau mengabdi pada istana gitu. Jadi menurutku itu jalan untuk aku ke goalnya aku berproses di tari klasik gitu. Kalau ditanya apa namanya, kok mau sih, ya karena aku fokusnya tari klasik. Kenapa kok tari klasik? Gak tahu nyamannya. Selama di SMKI belajar tari Jogja, tari Solo, Bali, koreografi, nggak ngerti kok nyamannya di tari klasik Jogja. Kayak aku menemukan feelku dan aku bisa melaksanakan, menjalani itu dengan ikhlas dan buat aku bahagia tuh ya di situ. Tapi kenapa gitu? Karena banyak kan orang yang belajar tari klasik yang bahkan mungkin mereka sudah expert gitu, tetapi mereka juga nggak milih jadi abdi dalam gitu. Karena apa yang membuat Asti kemudian jadi ketika Asti memilih satu jalan, pengennya total. Jadi kalau misal nih Asti di nari dan salon gitu dan tata rias. Goalnya tata rias apa? Aku ke tata rias untuk apa? Untuk aku punya lapangan pekerjaan sendiri. Goalnya di tari apa? Kalau cuma nari aja setengah-setengah kan menurutku dengan aku mengabdi itu akan terwadahi juga apa yang aku bisa gitu. Jadi goalnya aku belajar nari, aku mengabdi. Goalnya aku kuliah tata rias, aku buka lapangan pekerjaan gitu. Jadi ketika aku memilih jalan harus ada berakhirnya di mana, muaranya kemana, gitu. Gitu. Berarti sih. Saya termasuk yang setengah-setengah ya. Kerasa ya. Oke. Ya. Gitu. Oke. Jadi abdi dalam sudah berapa lama? Berapa ya Mas ya? Dari 2000 kapan sih? 2016, 17 atau 18 ya aku lupa. Oke. Iya, 4-5 tahun ya. Selama jadi abdi dalam senang-senang aja. Senang-senang aja. Karena suka. Semua yang didasari dengan suka. Mau itu bikin capek, mau apa, tetap enak-enak aja. Ada jam kerjanya nggak? Kalau jam kerjanya kebetulan kan aku kan abdi dalam caos. Jadi tidak harus bukan kayak di kantor gitu ya. Tidak harus datang setiap hari. Iya, jadi ada minimal kedatangan, tapi ya di jam-jam kerja, jam buka keraton. Tapi ini lagi kalau misalnya ada event gitu ya itu kapan aja ketika ada jadwal ya datang. Itu yang seminggu 2 kali ya yang harus datang gitu. Minimal 2 kali kalau sebelum pandemi gini. Habis pandemi mungkin karena supaya yang di keraton juga terbatas ya gitu. Jadi biasanya kalau abdi dalam tepas kayaknya masuk terus yang sih. Kantor masuk terus. Kalau yang kita ya kalau misalnya ada dawuh aja. Kalau ada dawuh berangkat. Tapi tetap prokes ya. Iya. Nah itu dia. Kadang nari sama pakai masker tuh, tapi ya gimana lagi kan. Kalau nggak pakai ya ketir-ketir ya kan. Kalau pakai ya wis lah, dibiasakan akhirnya gitu. Kalau Asti dapat ini nggak sih manfaat dari terlibat sebagai penari itu, apalagi penari tradisi, terutama penari klasik? Kalau manfaatnya di Asti sebagai penari klasik atau sebagai abdi dalam nih? Keduanya. Oke. Sebagai penari klasik, tari klasik itu identik dengan tarian yang pelan, dengan yang
apa Wirogo Wiromo Wiroso lah ya. Dengan aku menari ternyata berimbas pada pembawaanku di aku ya. Jadi kalau ngomong ya pelan atau aku nggak tahu atau itu orang Jawa kali ya. Mungkin itu orang Jawa, kamu ya nggak pelan-pelan banget. Gitu karena ya? definisi pelan itu bisa bisa disalahartikan loh. Oh iya sih, benar. Ya kayak misal kayak lebih apa ya? Lebih mikir dulu gitu nggak sih? Atau lebih halus, nggak suka ya? Jadi kalau mau bertindak tuh kayak dilihat dulu, ya gitu. Bukan yang langsung potong terabas gitu loh. Iya, ya kan memikirkan dulu dampak dari omonganmu itu kan. Terus ya kayak menurutku sih masuk di pembawaan ya, karena aku merasakan ketika dulu ya, dulu aku masih sebagai atlet gitu ya, sih kayak apa-apa menggebu-gebu kayak gitu. Tapi ketika terus nari, karena ketika kita nari pasti mau mulai aja pelan, pasti nata hati dulu ya, kayak relax dulu, nata hati, baru bisa apa totalitas dalam menari, totalitas dalam membawakan tarian itu. Jadi lebih ke apapun tuh santai dulu. Nah ini juga yang gitu. Jadi kalau Asti bilang sadar penuh hadir utuh. Jadi ketika kita nari ya, kan kadang nari beksan gitu, ada cerita peperangan, padahal misal aku sama si A sahabatan, jadi kan harus membangun apa chemistry yang wah aku benci sama dia kan gitu. Terus seketika padahal di bawah panggung tuh kita hahihi, di panggung ya kita menjadi apa yang mau kita sampaikan gitu kan. Nah jadi seketika kita harus flip perasaan, flip hafalan. Jadi yang tadinya nggak mikir hafalan tiba-tiba harus. Nah hal-hal kayak gitu tuh ternyata berfungsi, bermanfaat juga di kehidupanku. Karena gini, ketika aku harus nari, ya aku fokus nari. Habis itu aku ngapain? Aku fokus di situ. Habis itu aku ngapain? Jadi selalu total di setiap situasi. Misalkan lagi kuliah, ya udah kuliah, jangan mikir liburan. Kalau mau liburan, ya udah liburan, nggak usah mikir kuliah, kayak gitu. Jadi satu sisi hadir penuh ya, di satu sisi lainnya kita menikmati waktu. Kita sekarang lagi di fase apa? Misal nih, habis ini aku ada pemotretan, habis itu ada latihan. Ya udah itu nanti dipikir nanti. Masalah waktu, ya wes kalau misal masih kekejar ya kejar, kalau misal enggak ya yo pokoknya dipikir nanti. Berarti ini kita ngobrol 1 jam lagi masih bisa ya? Oh my god, ya jangan gitu juga ya. Oke. Maksudnya intinya gitu, intinya ketika acara yang nanti akan dilakukan ya dipikir habis ini. Kalau ini udah selesai baru dipikir gitu. Karena kalau sekarang sama mikir itu jadi nggak setengah-setengah. Di sini kita setengah-setengah, nanti juga jalannya kemerungsung gitu. Itu sih kalau di aku ya. Jadi bisa memilih-milih mana yang diprioritaskan gitu. Ya, oke ya, udah dapat lampu hijau ya, berarti santai aja gitu. Oke. Ya enggak juga. Karena barusan saya ngecek ini bunyi dan sudah waktunya bentar lagi selesai. Iya. Oke, Asti sepertinya juga. Ya. Sebelum terkorek-korek hal-hal yang tidak perlu dikorek. Ya. Oke, begini Asti. Ada pertanyaan lagi nih terkait dengan ketika jadi abdi dalam itu, kemudian sekarang ada pandemi. Dulu ketika saya kan lihat video-videonya Asti sebelumnya ya, di situ Asti itu terlibat dalam berbagai macam pementasan, termasuk yang dulu sempat viral di nasional gitu, bahkan di luar negeri pun juga diberitakan itu adalah yang flash mob. Ya Asti yang paling depan kan waktu itu. Kemudian di mana-mana Asti paling depan gitu. Wah, kok Asti tuh ya udahlah undang ke sini gitu ya, seperti itu. Tapi gini Asti, Asti di video itu yang di YouTube juga itu pernah nyampaikan bahwa
sebenarnya penari muda tradisi itu dari dulu udah ada, cuma baru viralnya sekarang. Itu tadi. Bahkan sampai sekarang pun banyak penari muda itu tadi. Meskipun ya itu tadi keraton selesai untuk memviralkan, tapi terus ini nih semacam dalam tanda kutip nggak ada keberlanjutannya. Apalagi setelah adanya pandemi ini kan, itu tadi kan akan sulit lagi untuk memviralkan hal yang sama seperti itu. Nah itu ada dampak nggak sih untuk di kegiatan-kegiatan Asti gitu? Oh kalau di kegiatan aku sih sebenarnya nggak begitu berdampak ya. Tapi aku malah kayak sebenarnya banyak loh seniman-seniman muda yang sebenarnya mau muncul nih, nggak jadi lagi gitu. Betul. Jadi image-nya kok penari tuh kok Asti terus sih gitu. Jadi enggak loh, enggak cuma aku, banyak kok. Banyak banget, bahkan sepantaranku juga banyak gitu. Nah mereka-mereka yang mau muncul ini jadi nggak jadi gitu. Jadi sampai sekarang ya malah berdampaknya sampai sekarang kalau ini ya jadi nggak enak juga ya sama teman-teman ya. Sumpah kayak nggak enak kok apa aku jadi ya maaf ya, dalam hati maaf ya mbak ya maaf gitu. Nggak bermaksud untuk aku pengen show up banget, betul. tapi ya gimana yang dilihat orang kan kita nggak tahu kan di dalam itu apa. Nah itu jadi dampaknya mah ke situ sih. Aku yang nggak enak sih. Aku yang nggak enak. Jadi sebenarnya banyak banget. Tapi sekarang kalau aku lihat sekarang ada kayak dance challenge kayak gitu. Nah dari situ kayak kelihatan tuh, oh masih anak-anak, masih SMP aja narinya udah bagus-bagus. Sebenarnya kalau misal kita bisa buka lagi sosial media gitu, wah bagus nih, karena berhubungan dengan ada salah satu teman kelas onlineku masih SMP kelas 1 apa ya, sampai sama kan temen berhubung ini nanti masuk kelas online, aku mohon maaf aku masuk kelas online ya. Jadi kelas online tuh umum kan, pasti buka kelas online. Kelas tari online umum itu. Jadi ada yang udah mbah-mbah, ada yang masih SMP gitu. Jadi kita malah mensupport dia yang kalau misal ada event lomba virtual tari gitu, ayo ikut gitu. Jadi akhirnya kita tahu, kita kenal beberapa orang yang menurutku bisa menonjol nih. Akhirnya kita arahkan, ayo ikut ini. Banyak aktif di sosial media supaya kamu bisa dikenal dan bisa diperhitungkan juga. Oke. Jadi banyak akhirnya yang tadinya aku kira pandemi itu akan menutup akses, itu mah membuka akses luas banget. Dan peserta nih dari mana-mana. Itu gara-gara ada salah satu teman Instagram, aku nggak kenal namanya waktu itu, maksudnya cuma sekedar follow-followan aja, namanya Mbak Dari. Beliau DM, Mbak buka kelas private online dong gitu. Karena waktu itu aku belum memadai dalam sarana dan prasarana gitu. Aduh belum ya Mbak gitu. Terus satu hari menurutku udah cukup, Mbaknya DM lagi, Mbak kapan tari private-nya gitu. Oh iya ya. Wah ini waktu awal-awal pandemi tuh kayak, oh aku ngapain ya, nggak, maksudnya kan jadi kaget ya, yang tadinya full tiba-tiba set berhenti, nggak ada apa-apa gitu. Oh iya ya, kenapa aku nggak coba aja ya? Tapi buat umum, aku sempat komunikasi sama beberapa temanku, minta pendapat gimana ya, enaknya gimana ya. Udah coba aja dulu, akhirnya coba-coba. Pembukaan pertama tuh baru berani nampung 20 orang. Karena kan ada 4 kelas, satu kelas aku isi 5 orang. Nggak berani banyak-banyak karena baru pertama trial and error dulu gitu. Nah itu pun juga pakai metode aku bikin video dulu. Aku bikin video satu tarian full, part 1, 2, 3. Jadi tak pecah, jadi dari tari satu ini tak pecah lagi jadi 3. Nah
Habis itu video jadi, ketika mau kelas tak kirimin. Nanti kita bahas ini ya. Jadi ketika di kelas kita nggak nari bareng, malah kita diskusi. Jadi tak iniin videonya, terus aku bilang, aku yang jelasin step-stepnya seperti ini, hitungannya 1, 2 tak jelasin gitu, kayak ngajar, tapi mereka memperhatikan, bukan mereka juga nari lagi. Nah, habis itu ada pertanyaan nggak? Gerakan mana yang kurang jelas? Gitu. Yang ini udah dijelasin. Kalau udah kelas diakhiri, mereka bikin video. Mereka kirim lagi ke aku. Di kelas lagi kita bahas, oh Mbak A kurang ini, Mbak B kurang ini. Next kita lanjut ke part 2. Nah, jadi sistemnya seperti itu. Karena menurutku kalau kita sama-sama nari, kita cuma lihat lewat layar kecil. Sedangkan kita harus kelihatan seluruh tubuh. Otomatis kita akan menjauh dari layar. Benar. Nah, hal itu kalau orang yang nggak bisa, yang belum pernah nari, kan ngemat kayak di oboe dia nggak paham. Gitu. Dia harus memperhatikan detail-detailnya seperti apa. Sedangkan kalau kita sama-sama menjauh dari layar, kita nggak bisa memperhatikan detail. Nah, dari situ ternyata kok mereka seneng sama prosesnya. Habis itu, Mbak, ada dong kelas lanjutan. Oke, ada kelas lanjutan. Habis itu aku buka baru lagi. Sampai, wah, bulan lalu tuh udah, 1 minggu full. Sampai, udahlah, kayaknya ini yang terfull deh, besok udah tak kurangin. Capek gitu. Bukan dihentikan, tapi cuma dikurangin gitu. Sebenarnya banyak yang, Mbak, ayo dong lanjut lagi. Ternyata mereka menikmati itu. Mereka yang kerja WFH di depan laptop akhirnya bisa menari dan ketemu orang-orang baru, cerita-cerita baru, pengalaman baru. Wah, itu ternyata buat mereka tuh asik banget. Itu di luar ekspektasiku ya. Awalnya aku hanya ingin mewadahi mereka yang senang sama budaya, karena aku mengapresiasi itu. Itu adalah bentuk apresiasiku untuk mereka gitu. Tapi semakin kesini, kok aku jadi terharu ya, aku jadi terharu sendiri gitu. Ternyata mereka sangat welcome banget sama proses yang aku suguhkan ke mereka gitu. Tapi aku pesen satu ini sama teman-teman. Di kelas tari online ada satu yang tidak bisa tergapai, yaitu rasa. Untuk kita menyamakan gerak dan menyamakan dengan musik bisa. Tapi untuk rasa, mohon maaf, saya tidak bisa menyampaikan itu secara maksimal karena kita terbatas untuk online. Tapi ada kelebihannya juga. Yang tadinya belajar tari harus ke Jogja, sekarang di tempat mbak-mbak aja kita bisa belajar nari. Kita menembus suatu ketidakterbatasan di dalam keterbatasan itu sendiri. Yang, ya kan? Benar. Jadi yang tadinya nari harus kemana mendatangi, sekarang nggak perlu. Sekarang di rumah aja bisa nari, bisa kenal gimana sih susahnya tari Jogja. Ternyata Mbak, susah banget ya. Mereka ngeluh gitu, susah banget, tapi mereka pasti bikin tugas. Susah sih Mbak, tapi asik gitu. Terus sering kalau misal ini datang ke sini pasti tak ajak ketemu gitu, kita makan. Terus kalau misal kayak kemarin lagi ke Jakarta, waduh, kan malah banyak-banyaknya dari Jakarta. Jakarta tuh banyak banget teman-teman yang dari sana. Mbak lagi stay di mana? Ngirimin makanan, ya ampun, sampai ya Allah, rezeki. Ternyata kayak ketemu saudara baru gitu. Aku pun juga bilang sama mereka gini, di sini aku bukan guru kalian, aku teman belajar kalian. Kita sama-sama belajar. Teman-teman belajar tari ke aku belajar bagaimana mentransferkan ini ke kalian gitu. Jadi jangan segan untuk bertanya, untuk jawel, untuk mengkritikku, karena kita sama-sama belajar. Jadi
di dalam kelas tuh adanya asik, bercandaan gitu, kayak cie Mesti kemarin gini, iya gitu-gitu. Jadi kita di sana membaur sebagai keluarga baru, bukan sebagai guru dan murid. Tidak ada sekat di antara kita. Akhirnya ya yang tak dapat ya ternyata asik juga ya kelas online gitu. Ketemu sama orang-orang yang mereka memang benar-benar cinta sama tari. Karena ada satu temen yang gini, aku tuh nari Mbak, tapi ya kan aku tidak belajar secara utuh di tari. Tapi banyak orang-orang yang, kok kamu berani sih nariin ini padahal ini pakem loh, gini. Nah terus sekarang aku bilang gini, oke Mbak, satu, saya mengapresiasi itu. Terima kasih Mbak sudah mencintai budaya dan mau action. Untuk orang action itu kan barangkali orang yang komentari dia nggak ada action. Nah sekarang apa? Dan kita lihat perbandingannya, yang mengkritik dan yang mensupport banyak yang mana? Kita seringkali terdistract sama orang-orang yang mengkritik, padahal itu hanya berapa persen dari orang-orang yang mendukung kita. Jadi boleh Mbak mendengarkan kritikan itu, tapi kita harus bedah lagi nih. Yang lain gimana? Dan kritikan itu masuk nggak? Dia juga melakukan hal yang sama nggak? Kalau dia hanya waton ngomong ya udah nggak usah dengerin. Walaupun oh iya ini ada pakemnya, berarti saya jangan yang pakem. Saya nari tapi keluar dari pakem itu, menerima kritikan tapi juga tidak memasukkan kritikan itu ke hati gitu. Jadi seringkali banyak teman-teman yang kena apa ya, mungkin orang-orang hanya mendengar dari info-info sekilas gitu, akhirnya dia bisa menyimpulkan, wah ini pakem nih, nggak boleh nih. Akhirnya ada orang yang mau mencoba, oh itu pakem loh, kamu jangan gini-gini, padahal dia hanya menerima info yang sekilas aja. Nah itu yang bikin teman-teman kadang suka kendo. Terus ada lagi kok kamu kan, jadi kan goalnya kelas online itu kan aku bikin video bareng sama teman-teman, jadi digabung-gabungin gitu. Terus ada komen bahwa wah yang dampingin nggak imbang gitu. Aku nggak tahu nih maksudnya apa yang dampingin nggak imbang. Tingginya? Nggak tahu ya. Atau mungkin karena mereka masih belajar gitu. Ya sekarang dengan aku ikut aja mereka pasti akan seneng gitu. Aku pun juga mau membaur dengan mereka dan aku mengapresiasi itu. Kemudian orang belajar dari nol, pasti aku pun dulu juga dari yang nggak bisa gitu. Kita berproses, nggak bisa sekali masuk langsung expert kan, nggak ada. Nah nggak bisa instan. Jadi tolong hargailah mereka yang benar-benar mencintai gitu, bukan hanya yang aku pengen jadi kayak terkenal. Beda ya, karena aku melihat teman-teman itu benar-benar cinta. Dari yang hal-hal yang tari-tari yang susah aja mereka mau mempelajari dan mereka bisa. Kalau dia tidak berdasarkan cinta, nggak akan dia bisa meluangkan waktu untuk di sela-sela pekerjaannya yang banyak, meluangkan waktu untuk mempelajari tari yang buat apa sih, fungsinya buat aku apa gitu kan. Untuk mereka ikut aja udah alhamdulillah banget gitu. Apalagi mereka pede untuk menunjukkan nggak apa-apa, masih kaku-kaku nggak apa-apa. Aku dulu juga kaku, semua punya prosesnya sendiri-sendiri. Dan aku tidak pernah menyamaratakan semua orang harus kayak dia, nggak bisa. Karena teman-teman berangkat dari bekal masing-masing. Ada yang dari tari solo, ada yang belum pernah menari. Jadi cara mentreatmentnya juga beda, cara ngasih semangatnya juga beda. Yang penting teman-teman nggak perlu harus hafal, harus bagus, nggak perlu. Yang penting ada progresnya. Dari teman-teman masuk
sampai di beberapa kali proses udah kelihatan progresnya, itu udah bagus buat aku. Karena dari situ berarti mereka benar-benar berproses ketika ada progres. Tapi jangan berekspektasi bahwa aku bisa nari, aku pentas, aku akan terkenal, akan ini. Jangan seperti itu. Yang penting kita melangkah step by step. Oh, yang tadinya nggak bisa mendak, sekarang aku bisa mendak. Bisa kuat mendak berapa menit, bisa kuat mendak berapa setengah jam, misal seperti itu. Jadi bentuk dari prestasi mbak-mbak ya progresnya mbak-mbak itu. Plus bisa berapa lama menghadapi kritikan orang-orang. Wah benar. Kadang tuh yang kayak gitu tuh memang harus pinter-pinter mengelola ini ya. Kadang ya saya juga banyak ya dikritik gitu kan ya, tapi ya yang lucu itu kamu tahu kuliah saya tadi saya bahas apa? Saya bahas manajemen konflik. Oh ya. Dan sekarang kamu nyampaikan ini. Jadi saya seperti ini ada mahasiswa yang sharing tentang konflik. Lagi ya. Tentang konflik lagi ya. Ya bagus ya harus manajemen konflik. Oke, Asti. Asik sih Asti, tapi sayang sekali kita harus dibatasi sama waktu. Saya tadi udah bayang kayak ini Asti nanti bakal ngebut gitu, terus nanti pakai mobil ngelakson terus gitu kan ya. Ya harapannya kayak gitu ya. Makanya supaya itu tidak terjadi ya mungkin sementara ini kita sudahi saja dulu. Tapi juga senang sekali ada Asti di sini dan juga bisa hadir di sini. Harapannya kalau ada waktu lagi boleh ya, lanjut ngobrol-ngobrolnya ya. Karena masih banyak yang bisa dibahas sih sebenarnya ya, Asti, dan boleh. Nggak usah nunggu kamu tugas negara dulu. Oh iya. Karena Asti katanya mau ke daerah Asia Selatan, Asia Barat. Asia Barat. Jadi kalau Selo gitu ya. Keraton ya kalau Selo nanti mungkin sama Tania. Oh iya, siap. Itu untuk yang mau ikut kelas online-nya Asti bisa lihat di Instagram berarti. Instagram, tapi ini berjalan 1 bulan ini, habis itu vakum dulu. Oke. Saya mau fokus ke situ. Nanti takutnya setengah-setengah, kasihan teman-teman. Ke persiapan pementasan gitu ya. Gitu. Oke, Asti, sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Gak kerasa ya? Enggak kerasa banget ya. Yang kerasa saya sih wis deg-degan kan. Oke. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat dan bahagia selalu. Matur nuwun. Asti. Iya, sami-sami.